warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdhani dari kelas 11 TPC. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PSBB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 1 dijelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dari suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus. PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK nomor 9 tahun 2020. Tertulis pula di dalam aturan PMK nomor 9 tahun 2020 pasal 2 bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi, kabupaten atau kota harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Sementara itu, kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itu, pada nantinya Menteri Kesehatan dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak. Namun, para kepala daerah juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan PSBB yang didasari oleh data kasus COVID-19 yang terjadi di daerah masing-masing. Apabila suatu wilayah telah disetujui oleh Menteri Kesehatan, maka PSBB akan diberlakukan selama masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Namun, apabila setelah 14 hari tersebut masih terlihat adanya penyebaran seperti ditemukan kasus baru, maka masa PSBB akan diperpanjang selama 14 hari ke depan hingga kasus terakhir ditemukan. 3. Apa saja yang dibatasi dalam PSBB? Dengan diterapkannya PSBB, khususnya di ibu kota Jakarta, diharapkan hal ini dapat mencegah sekaligus memperlambat penyebaran virus corona di seluruh wilayah di Indonesia. Berbeda dengan himbauan social distancing, PSBB dapat dikatakan menerapkan peraturan yang jauh lebih ketat untuk masyarakatnya. Nah, bagi yang belum tahu, terdapat beberapa hal yang dibatasi oleh PSBB ini berlangsung diantaranya 1. Aktivitas di sekolah dan tempat kerja. Membatasi aktivitas sekolah dan tempat kerja masuk ke dalam hal yang harus diperhatikan selama PSBB berlangsung, kecuali kantor atau instansi strategi yang memberikan pelayanan ketahanan atau keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak atau gas, kesehatan, perekonomian, keuangan, dan kebutuhan dasar lainnya. 2. Kegiatan keagamaan. Selanjutnya masyarakat juga dihimbau untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang berkemungkinan untuk berkontak dengan kumpulan orang dalam jumlah banyak. 3. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selama PSBB, kegiatan yang diselenggarakan di tempat atau fasilitas umum harus dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak atau physical distancing. Namun, pembatasan ini tidak berlaku untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat dan peralatan medis. Kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, dan gas serta energi. 4. Kegiatan sosial budaya. Sama halnya dengan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya juga harus diadakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang. Larangan ini juga berpedoman pada lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. 5. Operasional transportasi umum. Selama masa PSBB, transportasi umum masih beroperasi. Seperti biasa, hanya saja perbatasan dilakukan dengan memperhatikan jumlah penumpang yang naik serta menjaga jarak antar penumpang. Tidak hanya itu, moda transportasi barang yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga dikecualikan. 3. Fungsi PSBB di Indonesia. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi virus corona COVID-19 di Indonesia, maka terhitung mulai dari hari Jumat 10 April 2020, pemerintah mulai memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini tentu tak dibuat tanpa adanya alasan yang jelas.
Dilansir dari detik.com, nyatanya terdapat fungsi PSBB yang diperkirakan mampu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ahmad Yuryanto, selaku juru bicara pemerintah, mengungkapkan bahwa terdapat banyak sekali fungsi PSBB yang akan kita dapatkan sebagai masyarakat, di antaranya seperti mencegah terjadinya perkumpulan orang, baik dalam jumlah kecil hingga jumlah besar, dan menekan penyebaran virus corona itu sendiri di kalangan masyarakat. Sekian informasi tentang PSBB dari saya Muhammad Ramdhani dari kelas 11 TPC. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.